Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dinda Nursal, Jennifer, Mayang Putri, dan Widuri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai daun. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dinda Nursal. Baik, yang pertama ada daun. Di sini ada submaterinya yaitu konsep dan fungsi daun, pertumbuhan daun, kelengkapan atau bagian-bagian daun, macam-macam daun, bentuk umum daun, bentuk ujung daun, bentuk pertulangan daun, bentuk pinggir daun, dan bentuk pangkal daun. Selanjutnya, konsep dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting dan pada umumnya merupakan bagian yang terbanyak pada tumbuhan. Daun terdapat pada batang. Bagian batang tempat duduknya daun atau tempat melekatnya daun disebut dengan buku-buku atau nodus batang. Dan tempat di atasnya daun merupakan sudut antara batang dengan tangkai daun disebut dengan ketiak daun atau aksila. Daun biasanya pipih, lebar, berwarna hijau, dan memiliki bentuk paling beragam dibandingkan dengan organ tumbuhan yang lain. Daun pada umumnya memiliki umur yang terbatas sehingga pada saat tertentu akan gugur dan pada beberapa jenis tanaman meninggal bekas yang amat jelas sehingga seperti pada nangka dan singkong. Sepanjang perjalanan daun mengalami perubahan warna yang saat muda berwarna hijau muda, saat dewasa berwarna hijau tua, namun menjelang gugur akan berubah warna menjadi pucat atau kekuningan. Pada tumbuhan tertentu, daun dewasa tidak berwarna hijau, tetapi merah atau kuning seperti pada tanaman puring. Berikut merupakan fungsi daun secara umum, yaitu menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis bawang merah, mengambil zat-zat makanan atau resorpsi, pengolahan zat-zat makanan atau fotosintesis, penguapan transpirasi, dan pernapasan. Selanjutnya, pertumbuhan daun. Pada awal perkembangan daun, aktivitas meristem daun menyebabkan terjadinya perpanjangan daun. Perpanjangan daun berikutnya terjadi sebagai akibat aktivitas meristem interkalar. Pelebaran daun terjadi bila meristem tepi daun aktif melakukan pembelahan sel. Bila aktivitas meristem tepi tersebut terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu saja, maka akan terbentuk daun yang berbagai menyirip atau majemuk menyirip. Pada dasarnya, bentuk daun sangat tergantung dari perkembangannya, terutama pembelahan dan pembesaran sel. Selain itu, adanya kematian sel pada daerah-daerah tertentu selama perkembangan daun berlangsung juga dapat menentukan bentuk akhir dari suatu daun. Perkembangan daun seperti inilah yang merupakan dasar bagi terbentuknya basal daun, ujung daun, tepi daun, dan bentuk geometri daun yang berbeda-beda. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu kelengkapan atau bagian-bagian daun. Yang pertama, alat pelengkap daun. Daun penumpu atau stipula, yaitu merupakan helaian daun kecil dekat pangkal tangkai daun untuk melindungi kuncup muda. Berdasarkan letaknya, stipula dibedakan menjadi stipula liberae, stipula adventiae, stipula axillaris, dan stipula interpetiolaris. Bagian-bagian daun yaitu yang pertama upih atau pelepah daun atau vagina, yaitu bagian daun yang melekat atau memeluk batang. Yang kedua tangkai daun atau petiolus, yaitu bagian daun mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun sedemikian rupa untuk mendapatkan cahaya matahari. Helaian daun atau lamina, bentuk dan ukuran helaian daun bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam daun. Yang pertama yaitu daun dikotil. Umumnya daun dikotil herba mesofilnya tidak berdiferensiasi. Jaringan palisade tidak ada atau perkembangannya sedikit.
Volume antar selnya besar, daunnya tipis, epidermis berkutikula tipis, stomata sejajar epidermis atau agak menonjol. Yang kedua, daun monokotil. Daun tumbuhan monokotil beragam dalam bangun dan struktur, dan beberapa mirip dengan daun dikotil. Daun monokotil terdiri atas tangkaian dan helaian daun. Namun kebanyakan berdiferensiasi menjadi helaian dan pelepah, dan helaiannya berupa relatif sempit secara tipikal tulang daun sejajar. Selanjutnya yaitu bentuk umum daun. Bagian terlebar terletak di bagian tengah-tengah helaian daun. Yang pertama yaitu bulat atau bundar, perisai, jorong atau ovalis atau elliptikus, memanjang atau oblongus, acikular atau helaian daun panjang seperti jarum terdapat pada Pinus mercusi. Linear, helaian daun panjang dan sempit terdapat pada rumput atau Graminae. Kordate berbentuk seperti hati seperti pada sirih atau Piper nigrum. Sagittate yaitu helaian daun berbentuk segitiga seperti pada Sagittaria. Selanjutnya yaitu spatulate, helaian lebar berbentuk seperti sendok seperti pada Calendula. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mayang Putri. Baiklah, selanjutnya bentuk umum daun. Tengah-tengah helaian daun dibedakan atas. Yang pertama, pangkal daun tidak bertoreh, bulat telur atau ovatus pada kembang sepatu. 2. Segitiga triangularis pada bunga pukul 4. Delta atau deltoideus, belah ketupat atau rhomboideus. Yang kedua, bagian terlebar terletak di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, bulat telur sungsang atau obovatus pada sawo kecil. 2. Jantung sungsang atau chordatus pada Sidaguri atau Sida rombifolia. Yang ketiga, segitiga terbalik atau Senaetus pada anak daun semanggi atau Marsilea cereanata. Yang keempat, sudip atau spatel atau solet pada daun tepak leman atau Elephanthopus skeber. Yang ketiga, bagian pangkal sampai ujung daun sama besarnya dibedakan menjadi yang pertama, bangun garis atau linearis pada rumput-rumputan. Yang kedua, bangun pita atau ligulatus pada jagung. Yang ketiga, bangun pedeng atau ensiformis pada daun nenas seberang. Yang keempat, paku atau debus atau subulatus pada Araucaria sp. Yang kelima, bangun jarum atau axerosus pada Pinus mercury. Bentuk ujung daun. Yang pertama, runcing atau akutus, seperti yang ditemukan pada daun oleander. Yang kedua, meruncing atau acuminatus, seperti yang ditemukan pada daun sirsa. Yang ketiga, tumpul atau obtusus, seperti yang ditemukan pada daun sawo kecil. Yang keempat, membulat atau rotundatus pada daun teratai besar. Yang kelima, terbelah atau retusus, daun bayam berduri. Yang keenam, rompang atau rata pada daun jambu monyet. Bentuk pangkal daun. Yang pertama, pangkal daun atau basis foli, pangkal tulang daun. Terdiri dari tepi daun bagian bawah yang bertemu dan berlekatan. Pertemuan tepi daun pada pangkal pada sisi yang sama. Pertemuan tepi daun pada sisi seberang yang berlawanan. Yang kedua, tepi daun bagian bawah yang terpisah oleh pangkal ibu tulang. Yang pertama, runcing atau akutus. Yang kedua, meruncing acuminatus. Yang ketiga, tumpul atau obtusus. Yang keempat, membulat atau rotundatus. Yang kelima, rompang atau truncatus. Yang keenam, berleku atau emarginatus. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Widuri.
Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk pinggir daun. Yang pertama ada rata atau disebut juga integer. Yang kedua yaitu bertore, divisus seperti pada daun mangga. Yang ketiga angulus, yaitu daun yang menonjol keluar. Yang keempat ada sinus yang torehannya seperti pada terong. Berdasarkan toreh-toreh daun ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama yaitu toreh merdeka. Ada bergerigi pada tanaman bunga tahi ayam, lalu bergerigi ganda, lalu bergerigi atau disebut juga dentatus pada tanaman daun beluntas, lalu beringgit yaitu bisa disebut krenatus pada tanaman cocor bebek. Yang kedua ada bertoreh-toreh mempengaruhi bentuk asli daun. Yang pertama bergerigi atau seratus pada tanaman bunga tahi ayam. Yang kedua bergerigi ganda atau disebut juga biseratus. Yang ketiga bergigi yang disebut juga dentatus pada tanaman daun beluntas. Yang keempat ada beringgit yang disebut juga krenatus pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya yaitu bentuk pertulangan daun. Fungsinya ialah sebagai rangka daun atau skeleton, lalu sebagai wadah untuk pengangkut unsur hara dari dalam tanah dan hasil fotosintesis. Menurut besar kecilnya dibedakan atas, yang pertama yaitu ibu tulang atau costa. Yang kedua tulang-tulang cabang atau nervus lateralis. Yang pertama cabang tingkat pertama, lalu cabang tingkat kedua. Yang ketiga, urat-urat daun atau disebut juga vena. Lalu berdasarkan susunan tulang daun, ada yang menyirip atau disebut juga penny nervus pada daun mangga, lalu menjari, palmi nervus pada daun kapas, lalu melengkung, cervi nervus pada daun genjer. Selanjutnya yaitu sejajar atau recti nervus pada daun jagung. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penampilan dari kelompok 3. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.